Qala al-musannif al-Imam Al-Ghazali Abu Hamid rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi wa rafa'a anna bihi al-bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal aswa'a amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qala qailun, jikalau ada orang bertanya, jikalau berkata siapa orang yang berkata, hal yutasawwaru ayyakuna lisyai'il wahidi haddani, apakah bisa digambarkan ada bagi satu barang adapun dua definisi? Apa mungkin terjadi ada satu objek tapi definisinya dua? Karena kita menjawab ammal haddul lafdhiyu fayajuzu ayyakuna alfan. Adapun definisi lafzi maka mungkin saja ada apa definisi lafzi alfan adalah 1000. Bukan hanya dua, bisa saja ada 1000 definisi. Kalau yang dimaksud itu had lafzi, menjelaskan lafal dengan lafal lain. Idzalika bi kasratil asami, karena adapun hal itu adalah dengan banyaknya isim-isim, nama-nama al-mawdu'ati di syai'il wahidi, yang diletakkan untuk satu objek, satu barang. Asami ini jamak dari asma. Asma jamak dari isim, berarti asami jamaknya jamak. Karena tergantung memiliki berapa nama barang itu. Kalau memiliki 1000 nama, bisa saja definisinya 1000. Wa ammar rasmiyu, adapun had rasmi, bagaimana? Had rasmi. Fayajuzu aidan an yaksura, maka mungkin juga ayaksura banyak apa had rasmi. Kalau had rasmi bisa saja lebih dari satu, bahkan banyak. Kok bisa? Di anna awaridus syai'il wahidi, karena sesungguhnya awaridnya barang satu, walawazimahu, dan lawazimnya syai' wahid, qad taksuru adalah kadang banyak apa awarid dan lawazim. Karena kadang-kadang ada satu barang memiliki awarid dan memiliki lawazim yang sama. Awarid dan lawazim ini kebalikannya dzatiyat, hal-hal yang bukan intrinsik. Perbedaannya, kalau lawazim tak terpisah, tak mungkin terpisah, sedangkan awarid ada kemungkinan terpisah dari zat. Wa ammal haddu al-haqiqiyus, adapun had hakiki, fala yatasawwaru ayyakuna illa wahidan, maka tidak bisa digambarkan kecuali had hakiki itu harus satu. Kalau yang dimaksud dengan had adalah had yang sebenarnya, tak bisa digambarkan bisa lebih dari satu, pasti satu. Li'anna dzatiyati masfuratun, karena hal-hal yang bersifat intrinsik, bersifat esensial, masfuratun itu terbatas dan harus disebut semua, jangan sampai cecer satu. Fa innam yadhkurha, jikalau tidak menyebutkan siapa orang kepada dzatiyat, lam yakun haddan hakikian, maka tidak ada definisi itu adalah definisi yang sebenarnya. Kalau dzatiyat yang dimiliki tak disebut semua, ya tak menjadi had hakiki. Wa in dzakara ma'ad dzatiyati ziyadatan, jikalau menyebutkan siapa orang bersama-sama dzatiyat, menyebutkan ziyadatan akan tambahan yang bukan dzatiyat,
Faziyadatu hasfun, maka adapun tambahan itu adalah kata sisipan namanya. Kata sisipan sesuatu yang tak perlu. Kalau di samping dzatiyat masih menambahkan dengan yang lain, maka yang lain itu namanya kata sisipan. Karena kata sisipan jadi buang. Fa idzan hadzal haddu la yata'addad. Jadi definisi ini, definisi yang hakiki adalah tak berbilangan, tak lebih dari satu. Jadi kalau ta'addudus zawjat itu poligami ya. Wa in jaza an takhtalifan ibaratu al-mutaradifatu. Meskipun mungkin boleh jadi bermacam-macam apa ungkapan-ungkapan al-mutaradifatu yang mutaradif, yang sinonim, yang satu makna. Definisinya pasti satu, meskipun dengan ungkapan yang berbeda-beda. Tapi ungkapan itu muaranya adalah satu. Seperti apa contohnya satu definisi tapi ibaratnya bisa lebih dari satu. Kama yuqadu fi haddil hadisi, sebagaimana dikatakan tentang definisinya hadis. Hadis itu apa? Lalu dikatakan innahu al-mawjudu ba'dal adami. Hadis itu adalah sesuatu yang ada setelah tidak ada. Ini definisinya hadis. Atau al-kainu ba'da alam yakun, sama artinya ini. Sesuatu yang ada sesudah tidak ada kan. Ini hanya ibaratnya yang berbeda. Al-mawjudu ba'dal adam ini semakna dengan al-kainu ba'da alam yakun. Al-mawjudu al-masbuqu bi adamin, sama saja, adalah barang mawjud yang didahului oleh ketiadaan. Hadis namanya. Atau al-mawjudu an adamin, sesuatu yang ada berangkat dari tidak ada. Ini adalah beberapa ibarat mutaradifah, akan tetapi maknanya satu, jadi tetap definisi satu. Fahadihil ibaratu la tuaddi illa ma'nan wahidan, maka adapun beberapa ibarat ini adalah tidak mengantarkan kecuali kepada satu makna. Jadi bermuara kepada satu makna. Fa innaha fi hukmil mutaradifati, karena sesungguhnya hadhil ibarat adalah hukumnya sama dengan kalimat-kalimat yang semakna, yang sinonim dalam hukum mutaradifah. Wal naktasir fil imtihanati ala hadzal qadri, hendaklah kami menyukupkan di dalam melakukan testing, menyukupkan atas kadar ini. Itu sudah cukup sebagai imtihanat. Fatambihu hasilun bihi, maka adapun pengingatan adalah bisa terjadi dengan hadzal qadar insyaallah. Ad-di'amatu as-saniyatu min madarikil uquli fil burhan. Adapun pilar yang kedua dari madarikil uqul, madarikul uqul yakni ma tudraku bi mujarradil uqul, ya. Hal-hal yang difahami dengan semata-mata akal kan. Adapun pilar yang kedua fil burhani adalah tentang burhan. Alladzi burhan bihi, yang ialah dengan ladzi at-tawassulu, adapun menjadi jalan untuk sampai ilal ulumit tasdiqiyati, kepada ilmu-ilmu tasdiki, al-matlubati, yang dicari bil bahsi wan nadhari, dengan penelitian dan nalar.
Jadi muqaddimah ini kan terdiri dari dua pilar. Yang dibahas adalah tentang had, definisi, dan tentang al-burhan, argumentasi. Definisi itu untuk apa? Burhan itu untuk apa? Definisi itu untuk mengetahui sesuatu yang mufrad. Seperti sholat itu apa? Itu kan tahu yang mufrad. Burhan itu apa? Burhan itu adalah untuk sampai kepada sesuatu yang bersifat khabariyah. Seperti sholat itu wajib. Kenapa kok wajib? Jadi matlub istilahnya. Barang yang dicari itu ada dua. Ada matlub tasawuri, ada matlub khabari. Matlub tasawuri itu adalah sesuatu yang mufrad. Salat itu apa, siyam itu apa, mubtada itu apa, itu kan mufrad namanya. Kalau mufrad dengan mufrad itu disusun, itu lalu menjadi khabari, ya kan. Zaidun qaimun, as-salatu wajibatun, as-shaumu wajibun, gitu kan. Itu yang dimaksud ulum tasdiki. Sehingga dikatakan al-mufradu yut'a, al-haddu yutawassalu bihi ila matlubin tasawwuriyin, wal burhanu yutawassalu bihi ila matlubin khabariyin. Zaidun qa'iman itu namanya matlub khabari, ya. Matlub khabari. Wa hadhihi ad-dima'at di'amatu tastamilu ala salasati fununin. Adapun pilar ini, pilar yang akan membahas tentang burhan, itu mencakup kepada 3 fan. Apa 3 fan itu? Sawabika wa lawahika wa maqasida. Sawabik pembahasan-pembahasan awal, lawahik ini pembahasan-pembahasan akhir, maqasid ini sesuatu yang menjadi tujuan pembahasan. Jadi maqasid ini batang tubuh namanya. Batang tubuh, ada sawabik di awal, ada lawahik di akhir, di tengah namanya maqasid. Al-fannul awwalu fis sawabiki. Fan yang pertama tentang sawabik, pembahasan-pembahasan awal. Wa yastamilu ala tamhidin kulliyyin. Dan fan yang pertama ini meliputi tamhid, muqaddimah yang bersifat umum, bersifat universal, wa salasati fusulin, dan terdiri dari 3 fasal. Terdiri dari tamhid, muqaddimah, dan terdiri dari 3 fasal. I'lam, ketahuilah. At-tamhid itu sekarang at-tamhid. I'lam anna al-burhana ibaratun an aqawila maksusatin ulifat ta'lifan maksusan bisyartin maksusin yalzamu minhu ra'yun huwa matlubun nadhiri bin nadhari. Ketahuilah bahwa sesungguhnya burhan itu adalah ungkapan tentang ucapan-ucapan atau pernyataan-pernyataan tertentu, ulifat yang disusun, taklifan maksuson dengan susunan tertentu, bisyartin maksusin dengan syarat tertentu, yalzamu yang pasti lahir minhu daripadanya, lahir ra'yun apa suatu pendapat. Huwa yang ada pun ra'yun matlubun nadhiri adalah sesuatu yang dicari oleh nadhir bin nadhari dengan cara melakukan nalar. Yang melakukan nalar namanya nadhir.
Ada definisi burhan yang singkat. Qaulun mu'allafun min qadaya yalzimu anha didatiha qaulun akharu. Ini singkat ini. Qaulun mu'allafun min qadaya, ya. Mu'allafun min qadaya yalzamu anha didatiha qaulun akhar. Ini burhan. Burhan adalah pernyataan qaulun yang tersusun dari qadaya. Qadaya ini jamak dari qadiyah. Kalau jamak kan berarti lebih dari dua. Tapi yang dimaksud qadaya ini lebih dari satu, dua cukup. Adalah pernyataan yang tersusun dari beberapa qadiyah yang daripadanya lahir suatu kesimpulan. Yang dimaksud itu qaulun akhar, yang daripadanya dapat dipastikan muncul pernyataan yang lain yang disebut dengan kesimpulan. Dua qadiyah itu ada yang kemudian disebut muqaddimah, al-muqaddimatu ula, al-muqaddimatu tsaniyah, ya kan. Contohnya al-alamu mutawayirun, itu satu qadiyah. Wa kullu mutawayyirin hadithun, itu satu qadiyah, sudah dua. Dari itu lahir fal alamu hadithun, ya. Alam adalah berubah. Setiap yang berubah itu hadis. Natijahnya, kesimpulannya alam semesta ini hadis. Ini contohnya burhan kan. Jadi qaulun mu'allafun min qadaya yalzamu anha didatiha qaulun akhar. Wa hadil aqawilu, adapun aqawil ini jamak dari aqwal. Aqwal jamak dari qaul. Adapun pernyataan-pernyataan ini yang tadi disebut qadaya, idza wudi'at fil burhani, bila mana diletakkan di dalam burhan, diqtibasil matlubi anha, untuk mendapatkan sesuatu yang dicari, minha dari aqawil, sumiyat muqaddimatin, dinamakan muqaddimah. Jadi pernyataan-pernyataan atau qadiyah-qadiyah itu bila mana diletakkan di dalam suatu burhan dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang dicari, maka aqawil itu namanya muqaddimah. Wal khalalu fil burhani, adapun khalal, cacat, kadang-kadang terjadi cacat di dalam burhan itu. Di mana saja cacat itu terjadi. Wal khalalu fil burhani, adapun cacat di dalam burhan, tarotan kadang yadkhulu, masuk apa khalal, masuk min jihati nafsil muqaddimati, dari arah muqaddimah itu sendiri. Berarti muqaddimahnya yang cacat. Min jihati nafsil muqaddimati, dari sisi muqaddimah itu sendiri. Idz qad takunu, karena kadang-kadang ada apa muqaddimat, khaliyatan an syurutiha, adalah kosong dari syarat-syaratnya muqaddimah. Kok bisa cacat? Karena tak memenuhi syarat untuk jadi muqaddimah. Bu ukhra, dan kadang-kadang yang lain masuk apa cacat, min kaifiyatit tartibi wan nazmi, dari caranya melakukan penyusunan, ya kan. Wa in kanat al muqaddimatu sahihatan yakiniyatan, meskipun muqaddimahnya sendiri adalah sahih dan bersifat meyakinkan.
Kadang-kadang yang bermasalah itu bukan muqaddimah, akan tetapi cara menyusun. Muqaddimahnya benar, tapi cara membuat susunan keliru. Wa marratan minhuma jami'an, dan kadang-kadang khalal itu terjadi dari kedua-duanya secara bersama-sama. Muqaddimahnya bermasalah, cara melakukan nazam dan tertib juga bermasalah. Misaluhu, adapun contohnya khalal minal mahsusati, dari sesuatu yang kasat mata, dari yang fisik material, ya. Contohnya al-baitu al-mabniyu, ialah rumah yang dibangun, akabai Roma. Fa innahu, sesungguhnya rumah yang dibangun, amrun murakkabun, adalah perkara yang tersusun. Tarotan, kadang, yaktalu, cedera apa rumah, cacat, ya kan, bisababin, karena suatu sebab, fi hayatit ta'lifi, di dalam caranya menyusun. Caranya menyusunnya salah. Bi antakuna al-hitanu mu'wajjatan, misalnya ada apa dinding-dindingnya mu'wajjatan, itu bengkok, dindingnya bengkok. Wasaqfu munkhafidhan, dan ada apa atapnya itu rendah, terlalu rendah. Ila maudhi'in qaribin minal ardi, sampai pada tempat yang dekat dengan bumi, ya, tak bisa kenengi, itu cacat itu. Fayakunu, maka ada apa rumah, bait, fasidan, adalah rusak, min haitsu suratu, dari segi formatnya sudah rusak. Wa in kanatil ahjaru wal judu'u wasairul alati sahihatan, meskipun ada apa batu-batunya dan tiang-tiangnya dan seluruh alat-alatnya adalah sudah benar, ya, normal, batanya bagus, tiangnya bagus, akan tetapi dindingnya bengkok, atapnya terlalu rendah. Wa tarotan, dan kadang-kadang yakunul baitu sahihas surati, kadang-kadang ada apa rumah itu benar formatnya, fi tarbiha, di dalam tarbinya surah. Tarbi itu ja'riha murabba'an, dibuat persegi empat, sudah benar, sudah persegi empat, sudah benar. Fi tarbiha, di dalam membuat persegi empat, wa watnihi taniha wa sukufi wa sakfiha, dan meletakkan apa namanya dinding-dindingnya dan atapnya sudah benar. Dindingnya tidak bengkok, atapnya tidak rendah. Walakin, akan tetapi, yakunul khaladu min dakhawatin, akan tetapi ada apa cacat itu terjadi dari karena lembek fil judu'i, di dalam tiang-tiangnya. Tapi tiangnya rapuh, ya kan. Bukan persoalan format, akan tetapi tiangnya rapuh. Wa tasawwubin fil labinati, dan terjadi berantakan di dalam bata-batanya. Walhasil, cacat di dalam pembangunan rumah-rumah, di dalam pembangunan rumah itu terjadi dari beberapa hal. Demikian pula burhan, kesalahannya terjadi di dalam berbagai macam sisi. Wa hadza hukmul burhani, wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.